lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang resep, salinan resep, singkatan Latin, dan screening resep ya. Di silabus memang judulnya screening resep, tapi untuk sampai ke screening resep kita perlu belajar dulu tentang resep, salinan resep, dan juga singkatan Latin agar kita tahu paling tidak dari sisi administratif resep gitu. Baik, video ini untuk mata kuliah preskripsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, kita sesuai dengan judul pertemuan ini, maka video akan dibagi menjadi 4 bagian, dan di video pertama ini kita akan membahas tentang resep, apa itu resep, dan secara administratif unsurnya apa saja dan lain sebagainya. Baik, kita bicarakan tentang resep. Secara definisi resep ya, berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 35 tahun 2016 ya, tentang itu bisa dibaca. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi ya, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Baik, dari definisi ini bisa muncul banyak makna ya yang bisa kita gali. Yang pertama, bahwa permintaan tertulis ini adalah dari dokter atau dokter gigi, dan juga bisa dokter hewan ya. Yang jelas berarti penulis resep ya, yang bisa menulis resep adalah dokter gigi, tidak di luar, ada dokter hewan ya, tidak di luar itu. Kepada apoteker, jadi resep itu ditujukan kepada apoteker di apotek ya, di farmasi, di fasilitas pelayanan farmasian, baik dalam bentuk paper, jadi dalam bentuk kertas yang tertulis gitu, ataupun elektronik, berarti bisa berupa data digital ya, entah berupa scan, foto, atau memang dengan entry data gitu ya, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Jadi resep itu diatur regulasinya, jadi ada peraturan yang memang membahas tentang resep dan banyak hal. Jadi resep tidak boleh untuk asal-asalan gitu ya. Baik, nah lingkup tentang resep misalnya, apakah apoteker boleh melayani resep obat anestesi umum dari seorang dokter gigi misalnya, anestesi total gitu ya? Tentu tidak bisa, karena prosedur operasi gigi biasanya sifatnya lokal, jadi bukan general anestesia gitu. Kemudian apakah misalnya apoteker boleh melayani resep dari dokter hewan untuk pasien manusia? Jelas tidak bisa. Jadi apoteker sendiri harus memiliki pengetahuan tentang ini resepnya rasional atau tidak, dilihat dari siapa penulis resep, apa yang diresepkan gitu ya. Tapi memang kadang ada wilayah abu-abu antara penulis resep, antara dokter spesialis tertentu yang bisa jadi beririsan layanannya, jadi ya obatnya masih bisa saja itu tetap dilayani begitu ya. Baik, ada aspek legal dan etika ya terkait resep. Aspek legalnya adalah bahwa penanganan resep dan obat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari sejak unsur-unsur yang ada di dalam resep itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara memusnahkannya, itu semua diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada aspek legalnya di sana. Dan juga resep bisa dilihat memiliki aspek etika. Terutama resep itu digunakan dalam pelayanan kesehatan ya, untuk menerapkan Sumpah Hipokrates ya, yang diperas. Kalau diperas itu bisa dalam satu rumusan kalimat begitu, yang unen-unennya bunyinya first do no harm, atau dalam bahasa Latin primum non nocere begitu ya. Ya katanya itu intisari dari
Sumpah Hippocrates gitu ya. Jadi segala tindakan yang dilakukan adalah demi kebaikan dan kepentingan penderita dan juga masyarakat. Harm ya, atau melukai ya, mencelakai itu bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi ya yang jelas resep itu ditujukan untuk kebaikan, bukan suatu yang buruk. Apa saja makna dari aspek etika kalau demikian ketika kita melihat resep dari sisi etikanya? Maka dengan resep tersebut dokter tidak menjual obat langsung kepada penderita. Ini saya ambil dari literatur yang memang pada umumnya ada di Indonesia begitu ya, bukan untuk menyudutkan kolega profesi kesehatan tertentu gitu ya. Dokter tidak menjual obat pada penderita kecuali kalau misalnya dokter berpraktek di tempat yang memang terpencil, tidak ada fasilitas pelayanan farmasian yang bisa diakses oleh pasien dengan dekat gitu ya, dan terjangkau. Kemudian resep juga tidak boleh dikhususkan untuk apotek tertentu, nggak boleh ada kerjasama tertentu yang yang sifatnya nanti kemudian seakan-akan pasien diarahkan dan lain sebagainya. Kemudian sampel obat dari perusahaan farmasi, jika ada perusahaan farmasi bisa memberikan sampel, itu tidak boleh dijual ke apotek ya, sampel tidak boleh dijual ke apotek. Juga tidak karena resep itu ditulis tidak karena imbalan dari pabrik obat. Nah, kemudian juga resep bisa sebagai riwayat pengobatan penderita meskipun informasinya sama sekali tidak lengkap, karena di sana tidak ada diagnosis sementara, diagnosis pasti, tidak ada semacam screening identitas pasien yang lengkap begitu ya. Maka meskipun demikian resep memiliki aspek kerahasiaan juga. Jadi tidak boleh resep itu resep untuk kepentingan selain untuk kesehatan ya, itu dibuka atau digunakan untuk hal lain misalnya. Dia harus menghargai pasien ya, resep yang dimiliki pasien itu harus dihargai juga. Dengan menghargai resep tersebut kita menghargai pasien. Nah, sekarang kalau tentang kerahasiaan ya, kalau ada siapa saja yang boleh melihat resep pasien? Yang pasti tenaga kefarmasian. Ingat, tenaga kefarmasian itu terdiri dari tenaga teknis kefarmasian dan juga apoteker ya. Yang jelas untuk kepentingan pelayanan ya pasti perlu melihat resep tersebut. Juga pasien itu sendiri dan juga pemeriksaan oleh pihak yang berwenang yang tentunya menggunakan izin ini. Wah, suara backgroundnya lupa ini. Nah, kemudian jika resep tersebut digunakan dalam penelitian, maka perlu juga perlu menggunakan izin ya, izin penelitian. Jadi tidak bisa langsung saya tanpa izin kemudian melihat resep. Izin yang dimaksud biasanya adalah izin etika clearance gitu ya. Baik, bagaimana jika pasien minta resepnya setelah sediaan obat diserahkan? Apakah pasien boleh minta resep begitu ketika sediaan obatnya sudah kita serahkan, dalam arti resep tersebut sudah dipakai ya? Antara satu negara dengan negara yang lain bisa jadi berbeda gitu ya. Di Indonesia kita boleh, tapi yang diserahkan bukan resep asli yang tadi diberikan kepada fasilitas pelayanan farmasian, tapi yang bisa diberikan adalah salinan resep ya, salinan resep. Jadi bukan resepnya yang tadi diberikan, tapi salinan resep. Di negara lain ya, misal di Filipina yang saya tahu karena saya
pasien pada umumnya itu meminta resepnya kembali, dan itu adalah praktek yang umum dan yaitu dilakukan. Saya nggak tahu secara legal di sana seperti apa ya, secara peraturan perundang-undangan, tapi praktek itu terjadi di sana. Kalau di Indonesia biasanya jarang, yang saya tahu. Baik, nah sekarang kita lihat bagian-bagian resep. Resep secara umum ya, dibagi menjadi 5 bagian, yakni inskripsio, identitas yang ada di identitas resep tersebut, siapa yang menuliskan resep tersebut, alamatnya dan lain sebagainya, lengkap gitu ya, dan juga sampai dengan tanggal. Kemudian setelah itu ada invocatio. Invocatio itu tanda R, itu disebut R recipe ya, singkatan dari recipe itu adalah lengkap dari itu dinamakan invocatio. Kemudian setelah R itu baru dituliskan prescriptio atau ordinatio. Nah, di sini yang ada di layar Anda ini, di gambarnya adalah resep racian. Jadi ada banyak sekali bahan di sana yang dituliskan. Kemudian di bawahnya ada signatura juga, ya, di bawahnya ada signatura, baru kemudian ada garis penutup dan paraf. Paraf ini yang disebut dengan subskripsio. Jadi bagian resep itu inskripsio, invocatio, preskripsio, ordinatio, signatura, dan subskripsio. Nah, preskripsio sendiri dibagi menjadi 2 ya, formula officinalis dan formula magistralis. Nah, ini adalah resep racian ya, yang sekarang sudah mulai jarang dijumpai, karena resep racian sekarang pada umumnya pun tidak menggunakan bahan-bahan baku ya, sama seperti yang ada di sini misalnya. Zaman dulu kita di farmasi biasanya akan menggunakan bahan baku, tapi zaman sekarang sudah biasa langsung menggunakan tablet yang sudah ada saja, kemudian digerus ya, dengan metode standar, kemudian dijadikan persediaan lain ya, dari tablet menjadi puyer, dari tablet menjadi kapsul, dari tablet menjadi suspensi, seperti itu. Nah, jika ada tanda seru di dalam resep, maka itu artinya penulis resep atau dokter itu mendaki dosis melebihi dosis maksimum. Itu adalah semacam konvensi gitu ya, yang perlu diketahui. Kalau ada tanda seru, itu bukan berarti bahwa dosis tersebut tidak diketahui kalau dosis yang berlebih, tapi memang dikehendaki dosis maksimum. Kemudian ada keterangan di bawah, biasanya ada pro itu untuk siapa. Biasanya kita menggunakan istilah basic, nyonya dan tuan gitu, anak, nyonya, tuan, anak gitu. Atau mungkin kalau binatang ya, kan ada namanya biasanya, kucing Doraemon, kucing atau bukan. Nah, misalnya seperti itulah, kucing siapa atau anjing siapa gitu. Nah, kemudian ada usia dan berat badan yang paling umum ini, kemudian alamat. Meskipun sebenarnya di resep yang pada umumnya dijumpai belum tentu sedetail ini. Resep sekarang juga seringkali dilengkapi dengan daftar tilik ya, untuk screening resep di bagian belakang resep. Jadi di sana juga bisa nanti dicek, ini sesuai dengan syarat administratif dan sebagainya. Nanti kita bahas di screening resep. Macam komponen formula ada remedium cardinale, adjuvantia, kemudian corrigens, constituent, conspicuum atau excipients. Jadi ini macam-macam formula resep racian yang ini dipelajari di buku-buku klasik ya, buku-buku ini. Jadi kalau remedium cardinale, remedium artinya obat cardinale berarti obat yang utama, komponen utama atau zat aktif yang yang memang menjadi indikasi utama atau khasiat utama dari formula tersebut. Kemudian selanjutnya ada remedium ayuvansia, juga tambahan ya, yang bisa menunjang kinerja obat utama. Obat lain ya, bisa
Baik, nah ini salah satu contoh, misalnya contoh resep rawat jalan ini harusnya saya tutup ini apa namanya, karena sebenarnya secara ini saya nggak tahu apa rumah sakit ini ada atau tidak ya, terus cuman mari kita tutup saja ya. Tapi oke lah, dalam pelajaran ini biar kita juga tahu ini hanya resep fiktif ya, ini resep fiktif yang saya dapatkan dari teman gitu. Nah, di sini ada alamat, ini kalau resep ini yang mengeluarkan institusi rumah sakit gitu ya, tapi meskipun rumah sakit dokternya ada banyak gitu, tetap dokter harus ditulis di sini, ada tanggalnya, formatnya berbeda-beda tapi unsurnya tetap sama, pasti ada ini tadi namanya apa, kita akan ingat-ingat invokasio ya, daerah RCP. Di sini dalamnya ada ini resep racian gitu ya, resep racian yang jadi ada banyak bahan aktif ya, 1, 2, 3, 4 ya, 5, kemudian ini dibuat kapsul ya, sejumlah 15, kemudian nanti di aturan pakai aturannya digunakan 3 kali sehari, 1 kapsul, 1 kali minumnya 1 kapsul. Nah, kemudian di 1 lembar resep ini ternyata ada beberapa invokasio. Nah, ini adalah idealnya memang 1 lembar resep adalah 1 invokasio, tapi bayangkan kalau pasien harus menerima berlembar-lembar resep begitu ya, dengan masing-masing 1. Jadi it's okay ya, karena praktis nggak masalah ya, satu lembar resep ini ada beberapa invokasio. Tapi dari unsur kelengkapan resep tadi ada yang kurang di sini. Coba temukan apa itu yang kurang, kemudian nanti kita diskusikan. Baik, selanjutnya ada juga kartu obat ya. Kartu obat ini bukan resep ya, biasanya untuk pasien rawat inap, tapi ada semacam kartu ya, yang di situ ada catatan obat untuk pasien tertentu pada saat pasien sedang rawat inap, dan ini sebenarnya bukan pengganti resep, tapi jadi secara legal ini bukan resep sama sekali, tapi kadangkala untuk mempermudah pelayanan, misalnya pasien yang dirawat di ruangan tertentu itu dia membutuhkan obat A, B, C, D, sementara dokter belum visite, perawat bisa mengkonsultasikan kepada dokter dokter resepkan apa untuk pasien ini, misalnya dalam kondisi yang sudah umum diketahui atau secara rutin seperti itu gitu ya. Jadi kemudian dituliskan resep ini A, B, C, D gitu ya. Bukan resep, dituliskan nama obat ini. Nah, ini bisa digunakan juga untuk order obat ya ke apotek di rumah sakit untuk internal rumah sakit. Tapi kemudian ya ketika dokter sudah visite, yang ada di kartu obat ini bisa kemudian dibuat resep begitu ya, jadi tertulis agar nanti bisa terdokumentasi begitu sebagai resep gitu, bukan kartu obat ini. Nah, itu tetap dibuat seperti itu. Jadi untuk ada semacam antara, kalau seandainya menulis resep belum bisa menuliskan resep, karena nggak bisa perawatnya kemudian menuliskan resepnya atas nama, itu nggak bisa gitu ya. Nah, ini yang menjadi baik. Kemudian ada istilah resep mendesak ketika ada tulisan PIM, statin, urgen, cito. Nah, biasanya tulisan ada cito itu ditulis di atas di atas invokasio itu cito gitu. Apa artinya cito? Itu lekas gitu ya. Nah, kalau dilihat ya, resep yang mendesak itu yang paling mendesak itu PIM. PIM itu kepanjangannya silakan dicari ya, nanti kita diskusikan apa itu PIM. Yang intinya adalah bahwa kalau ini ditunda, resepnya ditunda, nggak segera dilayani, itu bisa membahayakan kondisi pasien begitu. Nah, ini
tulisan lain di atas invokasio itu yang bermakna bahwa resep tersebut boleh diulang atau resep tersebut memerlukan ulangan karena mungkin penggunaannya pasien membutuhkan obat tersebut, suplai obat tersebut dalam waktu yang relatif lama. Kalau di literatur yang menggunakan bahasa Inggris ini istilahnya refill. Jadi pasien bisa menggunakan refill. Kalau tempat kita ya resep gitu ya, resep ulangan. Nah biasa dituliskan dengan kata Latin iter ya, atau singkatan dari iteratur. Jadi ini diulang gitu ya, sejumlah n kali. Nah berapakah total jumlah obat yang diterima pasien kalau pasien mendapatkan resep yang mendapatkan iter 2 kali misalnya yang ada di sini. Maka kalau pasien mendapatkan resep seperti itu iter 2 kali, berarti pasien akan mendapatkan obat yang ada di resep yang original, resep yang pertama, resep asli. Kemudian setelah obat ini diserahkan kepada pasien akan mendapatkan salinan resep. Nah, salinan resep yang pertama ini adalah iter yang pertama. Ya, jadi pengulangan yang pertama. Nah, apakah yang resep yang iter pertama ini boleh mendapatkan salinan resep untuk pengulangan lagi? Ya, boleh. Jadi ada kemudian resep iter yang kedua. Jadi secara total, kalau di total pasien akan menerima obat sejumlah 3 kali ya dari resep yang pertama ini. Misalnya resep pertama ini yang diresepkan adalah obat omeprazol misalnya. Omeprazol jumlah 10. Omeprazol jumlah 10. Maka di iter pertama akan mendapatkan 10 lagi. Di iter kedua mendapatkan 10 lagi, jadi totalnya ada 30. Jadi jangan bingung dengan tulisan iter. Nah iter ini kalau letaknya berbeda, interpretasi bisa berbeda. Kalau iter itu diletakkan di atas ya, di atas invokasio seperti ini, di atas bagian atas resep ini, berarti semua yang ada di bawah itu diulang ya, tapi kalau misalnya iternya ditulis di samping, berarti itu hanya spesifik untuk R tertentu. Maksudnya kalau misalnya iter itu ditulis di sini, maka semua R ini yang diulang. Kalau misalnya iternya ditulis di sini, maka hanya R ini saja yang diulang. Kalau ditulis di sini, ya berarti ini saja yang diulang. Terus di sini hanya ini saja yang diulang. Demikian. Letak berbeda, masih berbeda gitu ya. Nah, ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diulang ya, tidak boleh, memang secara legal tidak boleh diulang ya, jadi itu adalah obat-obat narkotika. Kalau ada obat yang narkotika, maka penulisan iter di sana seperti contohnya di sini ada kodein gitu ya. Kalau ini di iter, nah ini ada sesuatu yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Ini seperti ini adalah contoh yang tidak betul gitu ya. Nah nanti tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dibuatkan salinan resep. Baik.